Setiap organisasi memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pihak yang dapat mengelola organisasi yang biasanya disebut dengan manajemen. Manajemen dalam menjalankan fungsinya memerlukan berbagai macam informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, baik itu informasi keuangan ataupun informasi non-keuangan. Salah satu sumber informasi penting yang diperlukan manajemen dalam informasi adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memfokuskan penyajian informasinya bagi pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan lebih memfokuskan penyajian informasinya bagi pihak eksternal. Perkenalkan, saya Afrianti L. Syafanomi, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Universal. Bersama dengan ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah, ruang lingkup, akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sasaran pembelajaran kita kali ini adalah untuk membahas mengenai pengertian akuntansi manajemen, informasi akuntansi manajemen, dan keterkaitannya dengan tingkat manajemen, membedakan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi manajemen dan kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen, menjelaskan pemakai informasi akuntansi manajemen dan kebutuhan informasinya, serta menjelaskan karakteristik informasi akuntansi manajemen. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Pemakai informasi keuangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal, yaitu pihak manajemen sebagai pihak yang mengelola entitas. Yang kedua, pemakai eksternal yang mencakup investor, kreditur, dan pemerintah. Akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting dan akuntansi manajemen atau management accounting. Secara umum, akuntansi manajemen didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menganalisa tentang peristiwa ekonomi untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi bagi pihak manajemen. Contohnya, manajer pemasaran menginginkan laporan penjualan tersegmen berdasarkan produk untuk menilai kinerja tiap segmen. Manajer produksi menginginkan informasi biaya untuk memutuskan apakah memproduksi sendiri ataukah membeli suatu produk dari pihak eksternal. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi dan tugas-tugas manajemen. Secara konvensional, akuntansi manajemen terbatas pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Tetapi, meningkatnya peran akuntansi manajemen untuk membantu manajer dalam pemecahan masalah telah mengakibatkan perubahan akuntansi manajemen untuk memasukkan data eksternal, non-keuangan, dan informasi yang berorientasi yang akan datang. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan oleh berbagai tingkat manajemen, baik manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, maupun manajemen tingkat bawah. Pada dasarnya, informasi yang dibutuhkan oleh setiap tingkat manajemen berbeda satu sama lainnya. Manajemen tingkat atas seperti direktur dan para wakil direktur memerlukan informasi akuntansi manajemen yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan strategik. Manajemen tingkat atas biasanya dihadapkan pada putusan yang sifatnya tidak terstruktur, yang memerlukan penilaian manajerial. Keputusan yang tidak terstruktur biasanya tidak rutin dan tidak ada metode universal yang digunakan. Contoh, keputusan melakukan merger atau akuisisi. Manajemen tingkat menengah seperti manajer fungsional dan kepala cabang memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan menilai kinerja unit operasi. Keputusan yang dibuat manajemen tingkat bawah biasanya adalah keputusan yang terstruktur, artinya bahwa keputusan bersifat rutin atau berulang, dan terdapat prosedur atau metode yang jelas untuk menanganinya. Jenis informasi akuntansi manajemen yang diperlukan pada level ini umumnya sudah diketahui dan akan sama untuk masing-masing jenis keputusan. Manajemen tingkat bawah seperti supervisor memerlukan informasi akuntansi manajemen untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan hariannya. Tingkat manajemen dan akuntansi manajemen juga bisa Anda lihat di rangkuman tabel berikut.
Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sudah dirangkum dalam tabel ini. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan sumber informasi yang sama, yaitu informasi yang berasal dari sistem akuntansi entitas. Sistem akuntansi pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi, baik bagi internal maupun pihak eksternal. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sangat menekankan pada konsep pertanggungjawaban. Manajemen sebagai pihak yang mengelola entitas mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan operasi entitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan melaporkan kegiatan operasi entitas secara keseluruhan dalam bentuk laporan posisi keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Akuntansi manajemen melaporkan operasi entitas dalam bentuk laporan yang lebih rinci tentang aktivitas setiap unit dalam organisasi. Sedangkan fungsi manajemen dalam organisasi, yang pertama adalah merencanakan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan mencakup perencanaan strategis jangka panjang dan perencanaan operasional jangka pendek. Kedua jenis perencanaan ini berbeda dalam skala waktu. Perencanaan strategis melibatkan persiapan, evaluasi, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan dari rencana tindakan jangka panjang. Perencanaan operasional berkaitan dengan rencana terperinci untuk memenuhi tujuan jangka pendek. Perencanaan pada prinsipnya merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi keputusan lain yang akan dilakukan. Fungsi yang lain seperti mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dapat dilaksanakan jika perencanaan sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengorganisasikan. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk menentukan tugas apa yang perlu dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Dalam pengorganisasian juga mencakup penyusunan struktur organisasi yang memisahkan secara jelas tugas dan wewenang masing-masing bagian. Yang ketiga, mengendalikan. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa rencana telah berjalan sebagaimana mestinya. Pencapaian tujuan harus selalu dimonitor secara kontinu agar tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Penyimpangan yang terjadi selama proses pengendalian, maka penyimpangan tersebut harus diteliti dan dianalisis sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya. Dalam upaya mengendalikan kegiatan operasi, manajemen dapat membandingkan anggaran dengan realisasi biaya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Manajemen dalam melakukan tugasnya selalu dihadapkan pada berbagai macam pengambilan keputusan, baik keputusan yang sifatnya rutin maupun tidak rutin, yang berkaitan dengan tugas manajemen. Keputusan rutin merupakan keputusan yang sering terjadi atau berulang, serta terdapat aturan yang jelas untuk pengambilan keputusan. Ini merupakan model sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk menyediakan informasi yang akan dipakai oleh manajemen dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu, siapa saja pengguna informasi akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial? Yang pertama, pemilik. Dalam kebanyakan entitas, kepemilikan terpisah dari manajemen. Pemilik merupakan investor yang mempercayakan kekayaan kepada entitas. Supplier atau pemasok, yaitu merupakan pengguna informasi akuntansi manajerial yang kedua. Pemasok barang dan jasa tertarik pada informasi yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah akan menjual kepada suatu entitas tertentu dan menentukan apakah jumlah yang terhutang kepadanya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik pada informasi yang memungkinkannya untuk menentukan apakah pinjaman beserta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan memiliki minat pada informasi tentang kelanjutan suatu entitas, terutama ketika memiliki keterlibatan jangka panjang dan entitas. Yang keempat, pegawai.
Pegawai dan perwakilannya, misalnya serikat buruh, tertarik pada informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas tempat bekerja. Dan yang kelima, pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi untuk mengatur kegiatan entitas dan menilai perpajakan. Yang keenam, entitas mempengaruhi anggota masyarakat juga dengan berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan konfirmasi atau kontribusi besar bagi perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan kerja dan menggunakan pemasok lokal. Informasi yang disediakan akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan, yang akan membantu manajer dalam merencanakan secara efektif dan memusatkan perhatian pada penyimpangan rencana, mengarahkan operasi sehari-hari, mencapai penyelesaian terbaik sehubungan dengan masalah operasi yang dihadapi oleh manajemen. Ada 3 jenis informasi dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, full accounting information atau informasi akuntansi penuh, yaitu informasi yang menyajikan seluruh aktivitas pendapatan dan atau biaya yang berkenaan dengan suatu keadaan baik yang langsung maupun tak langsung yang layak dibebankan. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek yang dapat berupa satuan usaha, produk, departemen, atau aktivitas informasi akuntansi penuh. Dapat mencakup informasi masa lalu dan informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh masa lalu ini bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan, analisis prestasi ekonomi, penentuan harga jual pada cost system kontrak atau type kontrak, sedangkan yang bersifat masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga normal, penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah, seperti BBM, perusahaan terigu, perusahaan semen. Yang kedua adalah differential accounting information atau informasi akuntansi diferensial, merupakan taksiran perbedaan aktivitas, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi ini memantau manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif tindakan yang tersedia. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, maka informasi yang akan relevan adalah informasi masa yang akan datang. Yang ketiga, responsibility accounting information atau informasi akuntansi pertanggungjawaban, merupakan informasi akuntansi yang berhubungan dengan aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang bersifat historis bermanfaat bagi manajemen untuk menilai kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi manajer. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang bersifat masa yang akan datang bermanfaat bagi penyusun anggaran. Hubungan antara aktivitas manajemen dengan aktivitas akuntansi manajemen bisa Anda lihat di tabel berikut. Karakteristik informasi akuntansi manajemen yang pertama dapat dipahami atau understandability, yang kedua relevance, yang ketiga keandalan atau reliability, dan yang keempat dapat dibandingkan atau comparability. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolahan informasi keuangan perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencatatan skor atau scorekeeping. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, memberi informasi sebagai dasar mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan ini, maka akuntansi manajemen harus teliti, relevan, dan handal. Yang kedua, penarik perhatian atau attention directing. Akuntansi manajemen menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen, sehingga manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga,
penyediaan informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Kode etik menurut Michael Josephson dalam Teaching Ethical Decision Making and Principle Reasoning adalah yang pertama kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga pemenuhan janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima keadilan, yang keenam kepedulian terhadap sesama, yang ketujuh penghargaan kepada orang lain, yang kedelapan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang kesembilan pencapaian kesempurnaan, yang ke-10 akuntabilitas. Sedangkan standar perilaku untuk seorang akuntan manajemen adalah yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Melakukan kewajiban profesionalnya sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Menyusun laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang memadai terhadap informasi yang relevan dan handal. Yang kedua, kerahasiaan. Seorang akuntan manajemen bertanggung jawab untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa izin informasi rahasia yang diperoleh dari tempat kerjanya, kecuali diharuskan secara hukum. Memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang diperoleh dari tempat kerjanya dan memonitor aktivitas untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Dan menahan diri untuk menggunakan atau tampak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari tempat kerjanya untuk tujuan yang tidak etis dan tidak sah baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Yang ketiga, integritas. Seorang akuntan manajemen bertanggung jawab untuk menghindari konflik kepentingan yang aktual atau terlihat nyata dan mengingatkan semua pihak terkait mengenai adanya potensi konflik. Menahan diri dari keterlibatan berbagai aktivitas yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara etis. Menolak pemberian, penghargaan, dan keramatamahan yang dapat mempengaruhi mereka dalam bertugas. Menahan diri untuk tidak melakukan pengikisan terhadap legitimasi organisasi dan tujuan-tujuan etis, baik secara pasif maupun aktif, serta mengenali dan mengkomunikasikan berbagai keterbatasan profesional atau kendala lainnya yang akan menghalangi munculnya penilaian yang bertanggung jawab atau keberhasilan dalam mengerjakan suatu aktivitas, serta mengkomunikasikan informasi yang baik atau buruk dan penilaian atau opini profesional, dan menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas yang merugikan profesi. Yang keempat, objektivitas. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi dengan adil dan objektif, mengungkapkan semua informasi relevan yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang disajikan. Dalam pelaksanaan standar perilaku etis, akuntan manajemen mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etika. Ketika menghadapi isu-isu etika yang penting, akuntan manajemen harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam mengatasi konflik. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika, akuntan manajemen harus mempertimbangkan tindakan berikut ini. Yang pertama, mendiskusikan masalah tersebut dengan atasan langsung, kecuali jika masalah itu melibatkan atasannya. Dalam kasus ini, masalah tersebut harus dilaporkan secepatnya ke jenjang berikutnya, yang lebih tinggi. Jika tidak dapat mencapai resolusi yang memuaskan, maka pada saat masalah diungkapkan, sampaikan masalah tersebut ke jenjang manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, jika atasan langsung adalah Chief Executive Officer atau CEO atau yang setingkat, wewenang untuk mengatasi masalah mungkin berada di tangan kelompok seperti komite audit, eksekutif komite, dewan direksi, dewan komisaris, atau pemilik. Hubungan dengan jenjang di atas atasan langsung sebaiknya dilakukan atas pengetahuan atasan, dengan asumsi bahwa atasan tidak terlibat. Yang ketiga, menjelaskan fungsi-fungsi atau konsep-konsep yang relevan melalui
diskusi rahasia dengan seorang penasehat yang objektif untuk mencapai pemahaman terhadap kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang keempat, jika konflik etika masih ada setelah melalui seluruh jenjang peninjauan internal, akuntan manajemen mungkin tidak punya jalan lain kecuali mengundurkan diri dari organisasi dan memberikan memo yang informatif kepada wakil organisasi terkait. Dan yang kelima, kecuali jika diperintah secara hukum, mengkomunikasikan masalah tersebut pada berbagai otoritas atau individu yang tidak ada hubungan dengan organisasi, dianggap tidak layak dilakukan. Dari pembelajaran kita kali ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa akuntansi pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial menyediakan informasi bagi pihak internal entitas. Akuntansi manajemen saat ini ada 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam melakukan fungsinya tersebut, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen. Informasi tersebut dapat diperoleh dari sistem akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat berorientasi kepada pemakai. Informasi yang disajikan akuntansi manajemen bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial terkait erat dengan fungsi manajemen. Manajemen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai berbagai macam fungsi yang dapat diringkas ke dalam suatu sistem yang menghasilkan informasi akuntansi manajemen bagi kepentingan pengguna. Pengguna yang berbeda memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Burung dara, burung cendrawasih, dari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Aprianti Elsyafanomi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga.